Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris Edi. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan memainkan game yang mungkin jadi kesukaan kalian, yaitu Eversoul. Mungkin sudah lama sekali saya tidak membuat video atau membuat konten, mungkin dikarenakan saya akhir-akhir ini semakin sibuk, jadi mohon maaf. Pada video hari ini saya akan membahas tentang Haru Love Story. Ya, seperti yang kalian ketahui, Haru ini adalah salah satu tokoh lama di Eversoul atau char epic yang lama. Yang dulu ketika rilis belum ada love story, tetapi sudah diupdate dan punya love story, sehingga kita bisa melihat atau menjalani kisah cinta atau love story dengan Haru. Karena saya sudah dapat true endingnya, alhamdulillah, dan saya belum ngepost di sini. Oleh karena itu saya akan share kepada kalian bagaimana cara mendapatkan true ending dari Haru. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke love story-nya si Haru. Episode 1, reuni yang unexpected itu maksudnya ya mengagetkan atau yang seperti itulah. Di sini tuh mengagetkan dalam artian positif ya. Bukan berarti tidak diharapkan, tetapi reuni yang mengagetkan. Mengapa saya bilang ini artinya positif? Mari kita lihat. Oke, selamat malam Klo. Iya. Yang nyapa cuma Klo doang. Oh, yang lain pada sibuk bekerja. 아직 반절도 못 갔는데 정말 괜찮겠어? Pada suatu hari si Xavier dan si Haru pergi ke sebuah gunung bersalju. Kenapa ya kira-kira? Oh, jadi ceritanya seperti ini. Pada suatu hari Xavier dan Haru pergi ke gunung bersalju. Mereka berdua ke gunung bersalju karena akan melakukan ritual terhadap dua hewan yang sudah membesarkan Haru.
pada dasarnya Haru ini dibesarkan oleh dua hewan, ya mungkin serigala lah atau anjing gitu. Tiba-tiba dua sosok hewan raksasa muncul di hadapan mereka berdua. Sudah lama semenjak saya bertemu dengan orang tuaku. Mereka meninggal sebelum insiden gerbang terjadi. Ya, mereka akan terkejut ketika melihat suasana Eden sekarang. Tapi ya nggak akan terjadi. Oh, jadi dua hewan ayah ibunya Haru lah itu sudah meninggal. Nah, si Xavier dan Haru mengadakan ritual untuk membangkitkan ayah ibunya Haru ya. Oke. Episode 2, posisi seorang ayah. Haru, oh, ada dua sosok hewan raksasa yang kemungkinan besar beliau adalah ayah dan ibu Haru. Serigala putih dan serigala coklat. Maksud saya serigala putih dan rubah coklat ya. Oke, kita skip di sini. Maka kamu akan tinggal di sini kan selama seminggu? Kita sudah lama tidak bertemu setelah beberapa tahun. Oh, di sini Haru ya. Sudah lama nggak bertemu dengan kedua orang tuanya gitu. Seminggu. Jangan-jangan ritualnya itu cuma bekerja selama seminggu ya kalau saya tidak salah. Oh Xavier, kamu kan sedang liburan. Kamu akan segera kembali kan? Tapi kamu nggak tahu arah jalan. Aku akan membawamu pulang dan kemudian aku akan kembali ke sini. Oh gitu. Jadi si Xavier ini ceritanya sedang cuti ya. Sedang cuti setelah banyak kerjaan di sana. Dan cutinya ini dipakai untuk menemani Haru. Nah si Haru ini sadar posisinya Xavier mungkin tidak bisa cuti lama-lama. Mungkin dia mau pulang dulu dan kemudian mau langsung balik ke sini buat nganter si Xavier. Jangan khawatir, kamu akan tinggal di sini Haru. Atau haruskah aku? Oh, saya paham di sini. Haruskah aku ini mungkin artinya haruskah aku balik sekarang? Oke, kita skip aja ya. Oh, jadi si Xavier ini waktu bilang sell I, haruskah aku pergi? Nah, si Xavier ini memutuskan untuk tinggal bersama Haru dan kedua orang tua Haru selama seminggu. Akan tetapi, orang tua Haru salah mengira kalau Xavier ini
pacarnya Haru atau tunangannya Haru. Kalau saya sih mungkin juga akan seperti itu ya, sebagai orang tua ya. Dua dua sejoli jalan sendirian ke gunung bersalju, mengadakan ritual walau untuk membagikan kedua orang tua. Akan tetapi pasti pikiran orang tua ketika melihat dua sejoli mempunyai lawan jenis pasti ngira kalau dia adalah pasangannya atau tunangannya. Kelinci-kelinci salju di sini rasanya sangat lezat. Ayo kita tangkap mereka sebelum hari mulai gelap. Episode 3, Waktu dengan Keluarga. 아빠는 이런 부실한 신랑 가문 인정 못한다. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan makhluk yang lemah. Astaga, bapak ini kenapa tiba-tiba marah-marah? Oke, kita skip aja ya. Hehe, ini ada satu kelinci lagi yang lain. Karena ada kita berempat, kita cuma harus menangkap satu kelinci lagi. Si Xavier dalam hati membatin, oh inikah rasanya tinggal bersama Haru dan keluarga walaupun saya belum menikahinya. Kalian berdua hentikan, saya akan menangkap kelinci yang terakhir. Xavier jangan khawatir. Aku berterima kasih kepada Haru. Tetapi aku punya harga diri sebagai seorang Xavier. Sebagai seorang pimpinan di Arcanine. Aku memang bukan soul atau hewan, tetapi aku ini adalah manusia yang memiliki kecerdasan. Alat apa ya kira-kira yang akan aku keluarkan? Sulit ini. Si Haru ini ahli dalam jebakan. Kalau kita cuma ngasal ngeluarin jebakan dan tiba-tiba Haru kecewa, ya mungkin ada alternatif yang lain, yaitu totet. Sepasang sepatu salju. Nung. Hentikan, berhenti di sana. Aduh, kelincinya ternyata sulit. 발을 달고 강중거리는 걸 보니 한심하기 짝이 없군. Betapa menyedihkan dia melompat-lompat seperti itu. Ya namanya juga mencoba lah pak. Saya ini kan cuma manusia, belum pengalaman tinggal di gunung bersalju. Ya wajar lah kalau sekali coba gagal. Mungkin ada yang sekali coba berhasil pak, tapi kemungkinannya kecil pak. Paham gak sih lo pak? Oke, kita skip aja.
Ya, seperti yang kita simpulkan di sini, si Xavier ini memang manusia, memiliki kecerdasan, tapi nggak punya pengalaman buat berburu. Inilah kenapa pengalaman mengalahkan segalanya. Orang yang berpengalaman akan lebih mudah mengalahkan orang yang pintar. Karena orang yang berpengalaman tuh tahu betul apa yang harus dilakukannya. Nah, si Haru ini baik hati. Okelah Xavier, mungkin karena kamu belum berpengalaman, ayo kita tangkap kelincinya bareng-bareng aja gitu. Seperti itu. Kelinci salju panggang sangat lezat. Sudah lama sekali sejak aku memakannya. Bagaimana menurutmu Xavier? Apakah kelincinya enak? Episode 4, tempat terpanas. Sudah pagi, aku tidur dengan nyenyak. 정신없이 잤네. Oke, skip di sini. Xavier, kamu udah bangun. Ayah ibuku ndak ada. Mereka bilang akan tinggal selama seminggu. Apakah aku tidur selama seminggu, Xavier? Aduh, kemana ini? Bapak ibuku kok ndak ada? Katanya mau nemenin seminggu. Sabar, Haru. Mari kita cari mereka bersama-sama. 완전 Xavier, makasih ya. Saya mencoba untuk menenangkan dia. Ya, intinya setelah tidur yang nyenyak, Haru tidak menemukan kedua orang tuanya. Si Xavier dan Haru mencari kedua orang tuanya. Ternyata beliau berdua ada di pemandian air panas. Oh, di gunung bersalju ada juga ya pemandian air panas. Oke, oke, oke. Walaupun mereka berempat mandi bareng, akan tetapi si bapak atau si serigala bersalju ini masih belum menyukai Xavier gitu. Intinya ya, ini kan waktu kita bertiga, harusnya kenapa lu ikut-ikutan? Lu itu siapa, Xavier? Mungkin batin bapaknya seperti itu. Karena kamu memiliki banyak kotoran, cucilah dirimu dulu sebelum masuk ke pemandian air panas. Kamu siap kan? Episode 5. Waktunya kita berempat. 그 환자 Xavier, kamu baik-baik saja. Haruskah aku menggosokmu? What?
Jadi si Haru ini mandi dengan Xavier sudah main gosok-gosokan aja. Ya Allah, ya Allah. Oke lah. Aku baik-baik saja kok, makasih. Oke, kita skip. Kayaknya saya salah paham ya di sini ya. Ini ternyata posisi mereka itu sedang berjalan ke pemandian air panas. Ternyata mungkin ketika Haru ingin menggosok Xavier itu mungkin karena Xavier memiliki banyak debu atau banyak kotoran. Maka dari itu Haru membantu membersihkan Xavier. Oke, kita skip di sini ya. Aku minta maaf. Ayahku tidak seperti itu sebenarnya. Tetapi ayahku ini sedikit childish. Aku harap kamu mengerti, Xavier. Ya, saya paham kok Haru. Kan ayah biasanya seperti itu. Maksudku, makasih Xavier karena dengan bantuanmu kita bertiga bisa berkumpul lagi. Tetapi aku gak tahu kenapa ayahku sangat marah. Ya mungkin tadi Haru. Mungkin karena kamu dekat dengan manusia sepertiku yang gak punya pengalaman tinggal di gunung bersalju dan juga gak pandai berburu. Mungkin masih belum dinilai baik di mata ayahanda kamu. Oke, kita jawab ya. Karena dia menyukaimu, Haru. 뭐? 아빠랑 나랑 닮았다. 내가 언제? Oke, kita skip. Di dalam kesimpulan ini kalau saya tidak salah mengartikan ya ketika si mereka berempat ini mandi air panas bersama, si Xavier dan si bapaknya Haru ini atau serigala bersalju, serigala winter ini debat dengan Xavier tentang hal-hal yang gak penting. Tapi sambil mereka berdebat, mereka menikmati panasnya pemandian air panas yang berada di tengah-tengah gunung bersalju. Oke, kita skip. Kamu memang sangat pandai berbicara. Aku mungkin akan memikirkannya. Episode 6. Pinjamkan aku ekormu. Pinjamkan aku ekormu buat apa? Oke, langsung kita lihat saja. Oke, kita skip. Intinya seseorang selalu bilang bahwa ketika kita senang, waktu akan berjalan lebih cepat. Betul sekali.
yang selama ini Xavier lakukan itu membantu kita semua, tapi kalian berdua tuh malah komplain, woi, ngeluh, woi. Terserah, pergilah sekarang, pergi. Setelah berteriak, Haru membawaku keluar dari gua. Haru, mengapa kamu? Bukan ini yang sebenarnya aku inginkan. Kami berlari di tengah-tengah gunung yang bersalju. Aku minta maaf Xavier, aku sensitif sekali. Ini pilihan yang sulit ya sebenarnya. Ini pilihan yang sulit sebenarnya. Ya yang kita tahu ya sejauh ini orang tua Haru ini komplain terus. Terutama si bokapnya Haru ini. Kalau ibunya mungkin terdengar kalem ya. Si Haru ini akhirnya kehilangan kesabaran. Kok kalian ini komplain wey? Dia itu sudah berusaha membantu kita. Tapi kenapa kamu kayak gini? Kenapa kalian berdua ini kayak gini loh gitu. Sebenarnya sih ya pasti orang tua terkejut lah. Tetapi kan di sisi lain si Haru ini membela kita atau membantu kita supaya kita memang benar-benar terlihat baik di mata kedua orang tua Haru. Ya si Xavier ini kan walaupun dia manusia lemah, nggak pandai berburu, tapi kan Xavier ini punya hati yang baik gitu. Karena Haru sudah membela kita balas aja, kita bela Haru. Bukan salahmu kok Haru. 아니야. 내가 잘못한 거 맞아. Oke kita skip. Aku ingin terus senang hingga besok. Sampai ketika orang tuaku meninggalkan aku lagi. Tetapi aku sudah mengacaukan semua. Dan karena aku sangat bodoh hingga sekarang. Xavier, apa yang harus kulakukan? Haru menyalahkan dirinya sendiri. Aku harus berkata, serahkan saja padaku Haru. Mungkin untuk minta maaf kamu masih terlalu takut ya. Serahkan saja padaku. Mata Haru bersinar terang seolah dia melihat harapan. 구원자, 방법이 있는 거야? Kamu tahu apa yang harus dilakukan Xavier? Ya, tahu lah. Sudah hampir seminggu sudah berlalu, sudah waktunya Haru berpisah kepada mereka. Haru menyesal. Dia sudah meneriaki kedua orang tua Haru. Tetapi si Xavier ini punya ide bagaimana biar mereka terbuka secara langsung seperti biasanya. Meminjamkanmu ekorku buat apa?
Jangan aneh-aneh ya Xavier. Jangan kamu berpikir untuk berbuat yang aneh-aneh. Episode 7, sebuah janji. Oke, sebentar dulu ya. Untuk membuat Haru dan kedua orang tuanya terbuka satu sama lain, skip deh. Terima kasih Xavier. Terima kasih karenamu saya bisa bertemu dengan kedua orang tuaku lagi. Dan mengatasi semua masalah dengan benar. Terima kasih loh pokoknya Xavier, karenamu, karena bantuanmu. Oh, dan aku sudah diskusi dengan kedua orang tuaku bagaimana kamu akan menjadi suamiku. Wow. Mereka menanyakan padaku dengan serius, bagaimana nih Xavier? Kalau mereka mengizinkan, maukah kamu menikah denganku? Aku, kalau secara wajar sebenarnya saya tidak mau. Ya, tapi karena ini tema pada hari ini kisah cinta Haru, ya sudahlah. Oke lah, saya mau. Aku nggak tahu sih mengapa kedua orang tua Haru dan Haru memojokkan aku dengan pertanyaan seperti itu. Akan tetapi setelah aku seminggu mengenal Haru, aku belajar banyak hal tentang Haru. Oke, kita skip. Ya, pada intinya rencana Xavier ini berhasil membuat Haru dan kedua orang tua Haru saling terbuka kembali seperti biasanya. Yang ternyata berhasil dengan sangat bagus. Haru dan kedua orang tua Haru pada akhirnya berbaikan. Pada malam itu Haru berbicara kepada Xavier dan membicarakan tentang masa depan mereka. Oke. Aku merasakan seminggu hari ini adalah seminggu yang paling baik dan yang paling bagus. Makasih banyak padamu Xavier. Aku tahu kamu akan membuat aku selalu bahagia kan? Benar kan Xavier? Episode True Ending. Terapi dari Haru. Terapi apakah ini? Sekarang adalah hari terakhir dalam seminggu ini. Dan kami membersihkan gua dan bersiap-siap untuk mengucapkan selamat tinggal. Persiapan sudah siap dan aku melihat bahwa kedua orang tua Harum menjadi transparan. 시간이 되었군. Sudah waktunya. 떠나기 전에 마지막 말을 전할게. Aku akan mengatakan beberapa hal sebelum aku pergi, Haru. 마지막으로 Iya.
terakhir kali aku 시간 없어요. 빨리. cepet dong Pak, sudah nggak ada waktu lagi loh Pak. 너희 둘의 결혼을 허락하노라. Aku merestui pernikahan kalian. 아빠 표정 엄청나. Kenapa sih dengan wajahmu Pak? Ya walaupun wajahnya si Bapak Haru ini kurang enak dilihat, tapi pada akhirnya toh beliau menyetujui proposal pernikahan kami. Maksudnya Xavier dengan Haru. 하루가 선택한 길이니 우리는 그저 응원할게. 행복하렴, 하루. Itu adalah jalan yang kau pilih Haru. Kami akan selalu mendukungmu. Aku harap kamu akan hidup bahagia Haru. 내 딸 울리면 용서하지 않을 거다. Kalau kau sampai membuat Haru menangis, aku bersumpah aku akan aku akan pastikan dia akan hidup bahagia. Ya Pak, sudah Pak. Saya akan pastikan dia akan hidup bahagia Pak. Iya Pak. Ampun Pak, ampun, maaf Pak. Beliau berdua perlahan-lahan mulai menghilang. 너희의 새 출발을 축복하마. Aku akan memberkahi kalian pada awal mula yang akan kalian hadapi. Wah, diberkahi loh coy. Direstui, diberkahi gitu, ya ampun, ya ampun. Baru kenal seminggu sudah di ACC. Hebat. 언제나 행복하기를. Tetap selalu bahagia ya Haru. Dan kamu masih Xavier. Pada akhirnya beliau berdua sudah menghilang. 이제 정말 우리만 남았네. Sekarang cuma ada kita berdua. 약속한 거지? Kamu janji kan? 행복하게 해준다고? Kamu janji kan untuk memastikan aku selalu bahagia? Angguk-angguk. 그럼 잘 부탁해, 서방님. Aku menantikan semua itu. Oh, suamiku. Beberapa tahun kemudian, 오늘도 늦으려나? aku penasaran apakah dia akan terlambat lagi. 부모님과 함께한 설산에서의 일주일 후 나는 구원자와 결혼식을 올리고 부부가 되었다. Setelah seminggu pertemuanku dengan orang tuaku, si Xavier dan aku sudah menikah pada akhirnya. Hebat. Walaupun prosesnya nggak ditayangkan secara live, tapi pada intinya Xavier sudah menikah dengan Haru. 하지만 구원자가 나와 결혼했다고 해서 갑자기 에덴이 평화로워지는 것도 아니고. Tapi hanya karena kita sudah menikah, belum tentu juga Eden akan kembali damai seperti dulu. 구원자는 매일 경무에 시달리곤 비척비척 녹초 상태로 돌아온다. Xavier kerja lembur tiap hari, dan tiap dia pulang dia selalu terlihat sangat kelelahan. 구원자, 어제도 피곤해서 소파에서 그대로 자던데. Xavier dan kamu pun akan langsung tertidur di sofa. Saking lelahnya ya guys ya. 쿠션에서
저 구원자 냄새가. Ya ampun, bau bantalan ini bau Xavier. Enak. 요즘 특히 일이 많아진 것 같던데. Dia kelihatan sangat sibuk hari ini. 아무리 맛있는 것을 해먹여도, 아무리 잠을 푹 재워도 계속 지쳐 보여서 걱정돼. Aku khawatir meskipun aku sudah memasak enak buat dia dan Pak memastikan dia tidur dengan nyaman, akan tetapi dia masih terlihat kelelahan. 남편이 힘을 낼 수 있게 나는 아내로서 뭘 해줄 수 있을까? Apa yang bisa aku lakukan supaya setelah dia kembali dari bekerja dia selalu tampak segar dan bertenaga. 혹시 육체적인 부분이 아니라 정서적인 부분을 채워줘야 하는 걸까? Mungkin dia butuh penyegaran secara batin, gak cuma secara fisik. Ide yang bagus, Haru. 정서적인 부분이라. Secara batin ya, 조금 쑥스럽지만 그거라면. Aduh, aku sebenarnya malu buat melakukan hal ini, tetapi layak buat dicoba. 구원자가 오기 전에 빨리 준비하자. Aku harus bersiap sebelum dia sampai sini. Tok tok tok. Haru, akta daima. Sudah lama sekali sejak aku pulang lebih awal. Tapi loh, kok kamarnya kosong, nggak ada siapa-siapa. Haru, apakah kamu pergi keluar? Miau. Loh, kok ada kucing di sini? Sejak kapan ya kita melihara kucing? 서방님, 오셨냐냥? Sayang, apakah kamu di sini? Miau. Haru. Oh, jadi idenya Haru ini cosplay menjadi seekor kucing ya. Ya. Hal-hal yang biasanya disukai oleh para lelaki. Biasanya loh ya. 오늘 하루도 고생 많았다냥. Kamu pasti sudah melewati hari yang panjang. Tetapi aku di sini, miau. Ya intinya Haru cosplay jadi seekor kucing dan menyapaku dengan cara seperti itu. 오늘은 일찍 와줘서 하루 기쁘다냐. Sangat senang ketika kamu pulang hari ini. Pulang lebih awal hari ini, miau. Oh, tetapi miau di sini itu maksudnya gitu. Sangat senang ketika kamu pulang lebih awalnya. Aduh. Apa yang terjadi? 하루 서방님이 피곤해 보여서 애니멀 테라피를 해주려고. Aku pikir kamu akhir-akhir terlihat sangat kecapean. Jadi aku akan memberikanmu semacam dalam tanda kutip terapi hewan. Terapi cosplay maksudmu? 왜? 설마 싫어? Mengapa? Kamu tidak mau coba toh?
Ya mau. Haru yang dari tadi memeau-meau dengan manja, tetapi tiba-tiba berubah menjadi ya agak jengkel ya. Oleh karena itu tentu saja aku mau nyoba kok. 역시 그렇지 냥. Ben- 거기 서 있지 말고 이리 오라냥. Benar kan Nyau? Jangan berdiri di situ aja dong, datang ke sini Nyau. 서방님, 이번 주도 고생 많았다냥. 하루가 칭찬해준다냥. Itu pasti menjadi seminggu yang panjang sayang. Kerja yang bagus Nyau. 영지도 관리해야 하고 대겐도 구해야 해서 힘들겠지만요. 하루도 내버려두면 안 되는 거 알지냐? Kamu harus merawat kota, menyelamatkan Eden, dan masih banyak lagi Nyau. Tetapi kamu tidak hanya miau dan melupakan Haru kan Nyau? 억지로 고양이 말투로 하려다 보니 말이 이상해지고 있어. Ya saya pun menirukan suaramu juga aneh Haru. 그러니 하루의 서방님 역할도 까먹지 말고 해줘야 한다냐? Jadi kamu harus miau up dan menjadi suami yang baik Nyau. 그러면 하루가 다음에 또 칭찬해주게. 에이, 너는 무리야. Oleh karena itu Haru akan selalu mengelus kepala kamu seperti ini. Aduh, aku ndak bisa ngomong kayak gini terus. 구원자, 이제 이거 그만. Aku akan berhenti ngomong kayak gini Xavier. Peluk Haru. Makasih banyak Haru. Walaupun itu sederhana tapi sangat berarti buat aku. Dan aku juga minta maaf. Ketika aku mencoba menolong soul-soul yang lain, Haru selalu ada di sini menungguku. Dan dia memikirkan bagaimana cara dia bisa menolongku. Dan aku kaget karena dia tiba-tiba berkepikiran untuk punya ide seperti ini. Aku gagal sebagai seorang suami. 구원, Xavier, 구원자의 수명이 언젠가 다하더라도 오늘 한 것처럼 meskipun kehidupanmu berakhir suatu hari nanti, ketika segala sesuatu seperti sesuatu yang terjadi pada hari ini, 오늘 부모님과 잔뜩 이야기한 것처럼 구원자와도 평생에 걸쳐 잔뜩 이야기를 나눈다면 jika aku bisa berbicara kepadamu seperti ketika aku berbicara dengan kedua orang tuaku, 나는 그 기억으로 혼자 남은 시간도 행복할 수 있을 것 같아. maka kenanganku bersamamu akan membuatku bahagia. Meskipun aku akan sendirian ketika kamu pergi meninggalkanku suatu hari nanti. Aku berjanji pada dia bahwa aku akan menghabiskan lebih banyak waktu dengannya ketika aku masih hidup.
Haru tinggal selamanya. Jadi ini Haru ini nggak punya umur, maksudnya gitu. Atau umur dia lebih panjang daripada si Xavier kah? Entahlah, ya ini namanya juga cerita fiksi ya. Jadi nggak usah terlalu dipikir jauh-jauh ya. Ayo kita menghabiskan waktu bersama. Aku akan berusaha keras. Juga aku mencintaimu, Haru. Haru memelukku dengan sangat erat. 너무 조급해하지 마. 난 계속 여기 있을 테니까. Kamu nggak perlu terburu-buru, Xavier. Aku akan selalu menunggumu di sini. 구원자. 아니, 서방님. Xavier, suamiku, sarange. Selamat menikmati true ending. 아주 느리게 걷자. 헤어지기 싫잖아. 너의 선택이 우린 진실된 이곳으로 데려온 거야. 사람들은 누구나 구원받고 싶지만 과연 뭘 하면 좋을지는 나도 아직 잘 모르겠어. 내가 할 수 있는 것들이 정답일까? 진심을 전하는 게 구원이라니. 너는 슬픈지 알고픈 마음과 넌 언제 왜 웃는 건지 알고 싶은 마음이란 평범하고 나쁘고 진실된 결말이 Ever since I touched your soul 우리 사이를 이어주기를 너를 위해 간절했던 내 모든 선택이 꼭 너의 마음을 구원할 수 있기를 너는 언제 왜 슬픈지 알고픈 마음과 넌 언제 왜 웃는 건지 알고 싶은 마음이란 평범하고 나쁘고 진실된 결말이 Ever since I touched your soul 우리 사이를 이어주기를 너희 평생을 가슴에 품고 영원을 살아갈게. Aku akan menjaga seluruh hidupmu di dalam hatiku. Dan aku akan hidup dalam keabadian. Mantap. Oke, sudah selesai untuk kisah cinta dengan Haru. Pada konten berikutnya Eversoul saya mungkin akan mencoba gacha Neng Yuria ini. Ya mungkin karena dia dari Angel, mungkin dia OP ya mungkin ya. Tapi tetap akan saya coba gacha, mudah-mudahan bisa dapat. Dan mungkin kita akan menjalani kisah cinta dengan Yuria pada konten yang selanjutnya lagi. Oke.
Terima kasih sudah menonton. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.